Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sahabat, Indonesia memang harus berjaya. Dan Indonesia untuk menjadi jaya harus dipimpin oleh orang-orang yang mencintai Indonesia seutuhnya. Orang-orang yang mengerti bagaimana memimpin Indonesia, orang-orang yang paham tentang Indonesia, dan orang-orang yang betul-betul berdarah Indonesia. Sahabat, belakangan ini kita melihat begitu ketakutannya para oligarki, capres oligarki, dan antek-antek para oligarki melawan kekuatan Pak Jokowi. Kita melihat bahwa Pak Jokowi ingin meluruskan arah perjalanan bangsa ke depan. Beliau telah bekerja banyak, melakukan hal yang banyak untuk Republik Indonesia, membangun banyak hal. Meskipun tentu masih ada yang kurang karena tidak ada pemimpin yang sempurna. Tetapi secara umum dari tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi yang sangat tinggi, bahkan di atas 80%, ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di garis yang benar menuju Indonesia Emas 2045. Tapi belakangan ini para oligarki yang telah menunjuk capresnya terlihat begitu takutnya dengan posisi Pak Jokowi. Mereka seolah-olah sudah menyerah sebelum perang. Mereka seakan-akan sudah takluk dan kalah sebelum berperang melawan Pak Jokowi. Akhirnya keluarlah statement-statement seperti yang disampaikan Denny Indrayana yang menuduh presiden cawe-cawe, menuduh presiden melakukan langkah-langkah taktis untuk menggagalkan Anies. Denny Indrayana, Anda terlalu halusinasi dengan pendapat saudara. Dan bahkan tokoh-tokoh partai, elit partai, tokoh mantan wapres segala macam, Pak JK bicara jangan cawe-cawe politik, Surya Paloh juga demikian. Mengapa kalian begitu takut dengan kehadiran Pak Jokowi di dalam kontestasi politik yang terjadi? Bahkan bawa-bawa konstitusi, seolah-olah konstitusi melarang presiden untuk berpolitik. Tidak ada konstitusi yang menuliskan bahwa presiden tidak boleh berpolitik. Tidak ada konstitusi yang menyatakan bahwa presiden harus netral. Tidak ada konstitusi yang menyatakan bahwa presiden adalah wasit dalam demokrasi. Presiden adalah jabatan politik. Presiden kita adalah politisi. Politisi dan juga sekaligus harus menjadi negarawan. Jadi sudah benar Pak Jokowi dalam hal ini bahwa beliau harus turut serta menentukan arah perjalanan bangsa. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai bangsa ini kemudian beralih, berpindah tangan kepemimpinannya terhadap kelompok-kelompok yang justru bernafsu ingin menguasai harta kekayaan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak benar. Jangan sampai bangsa ini kemudian ditunggangi oleh kelompok-kelompok kaum intoleran radikal yang ingin mengubah Pancasila, ingin mengubah bentuk negara, ingin mengubah dasar negara kita dengan ideologi-ideologi lain. Konstitusi kita menyatakan Indonesia berdasarkan Pancasila, maka Pak Jokowi harus memastikan itu. Kalau kita lihat sekarang gerakan kelompok intoleran, kita sangat kasat mata melihat mereka berada di belakang siapa. Jadi sudah benar Pak Jokowi harus turut serta untuk meluruskan arah perjalanan bangsa sesuai konstitusi kita, Indonesia berpancasila. Dan pembangunan kita harus terus berjalan. Maka siapapun yang meminta Pak Jokowi untuk tidak terlibat politik, tidak terlibat di dalam penentuan capres, tidak terlibat dalam demokrasi ini, Anda salah. Buang ketakutan Anda untuk berhadapan dengan Pak Jokowi. Ini semakin meyakinkan kami untuk terus berjuang bersama-sama Pak Jokowi meluruskan perjalanan bangsa ini. Ketakutan Anda adalah bukti Anda sudah kalah sebelum berperang. Hei para oligarki, pergilah dari bumi Nusantara ini. Biarkan republik ini diurus oleh orang-orang Indonesia yang mencintai bangsanya. Kami percaya bahwa 2024 Indonesia kepemimpinannya akan diteruskan oleh kelompok nasionalis yang mencintai Indonesia ini dan berjiwa Indonesia. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.